Qala al-musannif al-habib al-imam al-arif billah al-kutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa radallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sa'iril adyan ila akhir magala radhiyallahu ta'ala anhum wa radallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Muawanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita juga manfaat. Barakah zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Beliau melanjutkan muqaddimah kitabnya dengan segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan, yang telah mengatur bagi Rasulullah SAW dan juga bagi kita semuanya selaku umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang pernah diwasiatkan oleh Allah terhadap Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama kita ini, agama Islam adalah paling afdalnya agama, satu-satunya agama yang diakui oleh Allah, nggak ada agama lain kecuali Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah. Kafir tapi baik, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan Allah tegaskan di akhir ayat, kelak di akhirat sebaik apapun non muslim, sebaik apapun orang kafir tetap merugi. Ibadah bukan sama Allah, kalau minta ganjarannya ke Allah, gimana ceritanya? Saya nggak kerja sama jenengan, tapi saya minta gaji ke jenengan, gimana ceritanya? Nyembahnya bukan kepada Allah. Diwajibkan mereka iman sama Rasulullah, nggak iman sama Rasulullah. Diwajibkan mereka iman sama Al-Quran, nggak mau iman sama Al-Quran. Bagaimana mungkin lantas mereka berharap surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, nurut enggak, patuh enggak, taat enggak, tapi kepingin masuk surga. Padahal nggak ada surga kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada Tuhan kecuali Allah, berarti nggak ada surga kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang yang nggak iman kepada Allah tapi berharap surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin orang nggak kerja sama saya tapi minta gajinya ke saya? Karena itu jangan ikut-ikutan kalau ada ulama yang mengatakan semua agama itu sama. Toleransi jelas, kalau toleransi jelas, tapi bukan berarti toleransi itu menerjang batas dengan kita katakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar. Nggak bisa. Wajarlah kalau kita sebagai muslim punya keyakinan nggak ada agama yang benar kecuali Islam, wajar. Sebagaimana setiap pemeluk agama meyakini bahwa agama mereka adalah yang paling benar. Kalau ada orang mengatakan kalau semua agama itu benar, ada orang mengatakan bahwa semua agama itu sama, nggak bisa surga diklaim hanya milik seorang muslim misalnya. Saya ngomong sama dia, ya udah kalau gitu kamu jangan memeluk agama Islam. Kalau ada agama selain Islam yang juga benar, ada selain pemeluk Islam, selain muslim yang juga berhak masuk surga, kenapa ada istilah kafir? Yang mana orang kafir diancam neraka. Lah terus kafir yang mana yang masuk neraka kalau begitu? Lah kalau yang muslim masuk surga, yang kafir juga masuk surga. Kenapa ada istilah murtad? Kalau ternyata pindahnya seorang muslim ke agama lain ternyata pindah dari agama yang benar kepada agama yang benar. Nggak mungkin dong orang itu dikatakan kafir atau murtad jika dia pindah dari agama Islam kepada selain agama Islam. Jelas sudah. Jadi tidak bisa dikatakan
Kita ini kan iman ya sama Al-Quran ya. Iman kan. Kalau kita iman sama Al-Quran, Allah mengatakan inna dina indallahi Islam. Mulai dari dulu zamannya Nabi Muhammad nggak bisa diartikan lain. Artinya inna dina indallahi Islam, agama satu-satunya yang benar di sisi Allah Islam. Selesai. Barang siapa sebaik apapun orang kafir, tetap di akhirat dia merugi. Kebaikan dia di dunia nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau kita iman sama Al-Quran, kok aneh ada orang mengatakan kalau dia ngaku iman sama Al-Quran ya, kok aneh dia mengatakan agama semua itu adalah agama yang benar, semua agama itu adalah berhak masuk surga, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Ya jelas lah kalau mengajarkan kebaikan. Kalau mengajarkan keburukan ya siapa orang mau meluknya? Ya semua mengajarkan kebaikan pasti. Sama seperti orang tua gitu loh. Sama seperti orang tua didik anak, namanya orang tua didik anak pasti mengajarkan yang baik. Jelasnya. Jadi nggak bisa karena semua agama itu mengajarkan kebaikan lantas kita generalisir semua agama itu benar tadi. Semua agama pemeluknya berhak masuk surga. Nggak bisa. Saya bicara ini bukan dalam rangka apa-apa, nggak ada tendensi apa-apa kecuali menjaga akidah kita masing-masing. Nah kalau memang semua agama itu benar, ngapain ada mu'alaf center kalau gitu? Semua agama benar. Semua agama berhak masuk surga pemeluknya, buat apa ada mu'alaf-mu'alafan kalau gitu? Ada mu'alaf center buat apa? Ngucap syahadat buat apa? Harus tetap kok kafir aja gitu. Kenapa? Masuk surga juga. Rusak tatanan agama kalau sudah begitu. Gara-gara ucapan semua agama benar, semua agama pemeluknya berhak masuk surga, rusak tatanan agama. Mu'alaf nggak direken nanti, percuma lah mu'alaf. Kalau ternyata masuk surga nggak perlu mu'alaf, nggak bisa dong, rusak gitu loh, nggak bisa. Ini pembahasan akidah, ini penting. Baik, syariat Islam, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang sempurna. Tidak ada syariat yang lebih sempurna melebihi syariat kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku Allah telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti tidak ada syariat. Ya Nabi Nuh punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Musa, Nabi Isa juga punya syariat. Cuman syariat yang paling sempurna itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Yang mana syariat Nabi Muhammad adalah syariatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya yang paling sempurna di syariat Islam, syariatnya Nabi Muhammad, tapi juga yang paling gampang. Di antara syariat-syariat para nabi terdahulu, syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad adalah syariat yang paling gampang. Apa contohnya? Di antaranya Allah jadikan tanah, daratan, belahan bumi dimanapun adalah sebagai masjid buat kita. Artinya kita nggak wajib sholat harus di masjid, harus di musola, harus di langgar, enggak. Di lapangan sah, di jalan sah, di atas gunung sah, bahkan kalau perlu di bawah laut, bahkan kalau perlu di atas udara, bahkan kalau perlu di tengah padang pasir, tetap sah. Allah jadikan belahan bumi ini sebagai masjid. Sementara umat terdahulu, para nabi terdahulu kalau mau sholat itu mereka harus masuk tempat ibadah dulu. Nggak bisa sholat di rumah, sholat di jalan, sholat di gunung, sholat di laut, nggak bisa. Harus cari tempat ibadah. Nggak sah sholatnya mereka kecuali di dalam tempat ibadah mereka masing-masing. Sementara kita tidak. Enak nggak berarti? Enak. Kita mau sholat dimanapun sah. Cuman yang jelas yang lebih afdal adalah sholat di masjid, jelas. Cuman bukan berarti harus di masjid. Kalau nggak di masjid berarti nggak sah, enggak. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura. Allah jadikan tanah ini sebagai media taharah buat kita. Allah jadikan tanah sebagai alat bersuci buat kita dalam tayamum. Kemudian ketika kita terkena najis mughalladhah. Iya. 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu. Itu ada hikmahnya semuanya. Nah, ini yang pertama.
Syariat yang gampang. Syariat yang memudahkan bagi pemeluknya. Kemudian yang kedua adalah wudu. Wudu ini kalau dahulu kala itu adalah syariat para nabi, tapi tidak disyariatkan untuk umat-umat mereka. Nabi Isa itu wudu, Nabi Musa itu wudu, Nabi Nuh itu wudu, Nabi Ibrahim itu wudu. Tapi umatnya mereka nggak ada wudu. Sementara kita bukan hanya Nabi Muhammad yang wudu, kita pun juga ikut wudu. Apa fungsinya wudu? Wudu itu setiap tetesan melunturkan dosanya kita. Karena itu makruh. Hukumnya kapan kita setelah wudu pakai anduk? Kecuali kalau karena terlalu dingin atau terlalu panas. Tapi kalau dalam cuaca yang normal atau airnya suhunya normal, kemudian kita handuki muka kita atau badan kita. Kenapa? Karena setiap tetesan itu bernilai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, sahabat pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana Anda bisa mengenal umat Anda kelak di hari kiamat sementara mereka belum datang ketika Anda hidup? Kita ini kan hidup setelah Rasulullah wafat. Bagaimana caranya Rasulullah bisa kenal sama kita? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ara'aita law anna rajulan kana lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahranai khailin duhmin alam yakun ya'rifuha?" Maka dijawab oleh Rasulullah dengan pertanyaan, bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada di antara kalian yang punya kuda, tapi kuda kalian punya ciri khas? Apa itu? Jambulnya putih, badannya hitam, jambulnya putih, keempat kakinya putih, ekornya putih. Kuda kalian punya ciri khas seperti itu, jambulnya putih, empat kakinya putih, ekornya putih. Kumpul sama kudanya orang lain yang semuanya hitam, semuanya nggak ada jambulnya putih, kakinya nggak putih, ekornya nggak putih. Kira-kira kalian dengan mudah nggak mengenali yang mana kudanya kalian? Ya gampang, ya Rasul. Lawang kudanya saya tok, yang jambulnya putih, ekornya putih, kakinya putih, sama cuman umatku tok nanti kapan di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kepalanya bercahaya. Karena sebab apa? Min atharil wudu, karena sebab bekas air wudu mereka. Kenapa? Umat terdahulu nggak ada wudu, nabinya ada, umatnya nggak. Berarti wudu ini adalah manfaat buat kita, zahir atau batin. Bersih batinnya, ampunan dari Allah. Manfaat buat kita dunia maupun akhirat. Gara-gara bersih kita selamat dunia, gara-gara ampunan kita selamat di akhirat. Berarti syariat wudu adalah syariat penyempurna buat kita, yang dulu nggak dikasih umat terdahulu, tapi kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih. Nah, lain daripada itu syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Allah jadikan air sebagai media untuk menghilangkan najis. Seperti yang pernah saya bahas di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa umat terdahulu itu kalau ada bajunya kena najis, Allah tidak jadikan baju itu bisa disucikan dengan air, walaupun ada air, tapi Allah tidak jadikan dalam syariatnya mereka air itu alat toharo. Air itu alat untuk menghilangkan najis, enggak. Sehingga apa? Kalau bajunya kena najis ya dipotong. Dalam riwayat, kalau tubuhnya mereka kena najis, iya digunting, ya disilet. Umat terdahulu itu begitu, nggak gampang. Bisa untung kita ini umatnya Nabi Muhammad ini, nggak pakai kita minta loh kita jadi umatnya Nabi Muhammad ini. Coba bayangkan dah, pernah nggak kita terbayang seandainya saya bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasib kita nanti di akhirat gimana kira-kira? Ibadahnya kita kayak gini, dosanya kita numpuk kayak gini, terus kita bukan umat Nabi Muhammad, ya apa jadi ini?
Mungkin kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, nggak ada jarak antara kita dengan neraka kecuali matinya kita sendiri. Mati neraka wis. Umatnya Nabi Adam nggak nolong. Umatnya Nabi Nuh nggak nolong, nggak ngasih syafaat, nggak punya hak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa nggak ngasih syafaat. Cuma Nabi Muhammad tok yang ngasih syafaat kepada umatnya. Sehingga sekalipun kita berlumuran dosa, ibadah kita masih seadanya. Bukan berarti kalau kita mati neraka. Kenapa? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita ini punya urusan ruwet, cuman punya orang dalam pangkat. Urusan ruwet punya channel, link, relasi, kenalan orang pangkat. Beres urusan. Masih ada harapan besar. Keruwetan ini akan selesai. Sama akhiratnya kita ini ruwet. Gara-gara dosanya kita, taatnya kita yang nggak sempurna. Tapi karena kita punya orang dalam sekelas, selevel, semulia Rasulullah SAW, kita masih punya harapan besar untuk selamat dari neraka, masuk surganya Allah bersama Rasulullah, berkat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita bukan umatnya Nabi Muhammad, terus umatnya siapa? Nabi Musa, sanggup kita ini 50 waktu sholat. 50 waktu sholat. Ini 5 waktu 17 rakaat. Lah kalau 50 waktu berapa rakaat? Subhanallah. Tanpa kita minta nih menjadi umat Muhammad. Ya, beruntung betul. Nggak heran makanya Nabi Musa tuh ngiri, kepingin jadi umat Nabi Muhammad. Nggak jadi nabi nggak apa-apa. Yang penting jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sekelas Nabi Musa minta nggak dikasih. Sekelas kita nggak pernah minta ya dikasih. Subhanallah. Nabi Musa minta nggak dikasih. Minta loh. Minta turun jabatan. Dah cuma turun jabatan, bukan minta naik jabatan. Minta naik jabatan berat. Ini minta turun jabatan nggak dikasih. Sekelas Nabi Musa. Siapa kita? Tapi dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diregani, dihormati, dihargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang tidak Allah berikan bahkan kepada Nabi sekelas Nabi Musa. Dengan apa kita ngeregani nikmat menjadi umat Muhammad? Syariat yang mudah dilakoni, syariat yang mudah dijalani. Ya, apa aja sudah kita bahas sebagian. Yang lain adalah dengan terkumpulnya sholat 5 waktu dalam syariat kita. Yang mana sholat 5 waktu ini dahulu kala tidak terkumpul dalam satu umat sekaligus. Ada yang satu umat beserta nabinya sholatnya cuma asar tok, ada yang subuh tok, ada yang duhur tok, tapi berkali-kali itu ya, bukan subuh terus mari, enggak, berkali-kali. Nabi Musa sampai 50 waktu. Tapi kita 5 waktu ada semuanya berdiri kita. Yang lainnya mencar, kita gabung, ngumpul semuanya 5 waktu. Dan ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, dalam kisah mondar mandirnya Rasulullah menawar, dari sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Turun, ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi wahai Muhammad. Sudah 5 waktu ini. Nabi Musa masih ngasih usul, saran, minta keringanan lagi. Maka ketika minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bilang, Muhammad memang 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Bayangkan, memang 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Wes gak ngenyang wes kanjeng Nabi. Semahari wes cukup wes 5 waktu, tapi diregani 50 waktu cukup sudah. Bayangkan, Rasulullah SAW ketika tahu umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Otomatis orang itu kalau umurnya panjang berarti modal umur untuk taat banyak. Nangis Rasulullah. Kenapa? Umur umatku itu ma baina sittin wa sab'in, pendek-pendek 60-70 tahun. Kalau lebih bonus itu pun jarang. Berarti kalau umur umatku itu 60-70 tahun, berarti kesempatan mereka untuk ibadah itu sebentar. Kalah sama umat terdahulu 500 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun. Wah, hebat umat terdahulu. Lah umatku pendek-pendek umurnya. Nangis Rasulullah. Dikasih hadiah oleh Allah dengan yang namanya Lailatul Qadar. Semalam lebih baik, bukan sebanding, setara, khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada orang ibadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Hampir 84 tahun. Jadi kalau ada orang ibadah 84 tahun non-stop, mulai lahir sudah ibadah sampai mati, non-stop 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan,
365 hari dalam setahun selama 83 tahun lebih. Hampir 80 tahun. Tetap semalamnya kita Lailatul Qadar lebih afdol. Bukan sama loh, sama tok sudah cukup sudah. Ini enggak lebih afdol. Kenapa? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita ini seumur hidup pernah jamani Lailatul Qadar, ngalami 10 kali saja Lailatul Qadar, berarti kan lebih afdol daripada orang umur 1000 tahun. Lebih afdol daripada ibadahnya orang 1000 tahun. Mulai lahir sampai 1000 tahun mati, ibadah tok non-stop. Kita seumur hidup 10 kali ya ketemu Lailatul Qadar, lebih afdol. Kenapa? Karena tangisan Rasulullah SAW, sehingga dikasih hadiah luar biasa oleh Rasulullah SAW. Dan sholat ini, ketika kita memikul dosa di atas punggung kita, kalau kita sholat, kapan kita sujud? Rontok. Kita kalau bawa sesuatu di atas punggung, kalau kita bawa sesuatu di atas punggung, terus kita sujud, ya jatuh apa yang kita bawa di atas punggung. Sama, gara-gara sholat, dalam sujud, apa yang kita pikul daripada beban dosa, berguguran semuanya, gara-gara sholat. Nah, karena itu biar enteng, biar gampang, biar mudah, biar ringan langkah kaki kita untuk sholat, pikir, saya ini punya banyak dosa. Kapan dengar hayya ala sholah, hayya ala falah, ya Allah, datang panggilan dari Allah untuk mengampuni dosa-dosanya saya. Lu kan seneng seharusnya ya, duit dosa dipanggil sama Allah untuk dapat ampunan. Lu kan seharusnya seneng, kan seharusnya seneng. Jadi kalau ada orang nggak seneng sama sholat, itu berarti secara nggak langsung dia nggak seneng sama ampunannya Allah SWT. Atau jangan-jangan dia merasa nggak punya dosa. Paham ya? Ini gambaran. Jadi sholat itu membuat ringan hidupnya kita dunia sampai akhirat. Nah, Rasulullah SAW pernah tanya kepada sahabat, wahai sahabatku, bagaimana jika kalian punya rumah, di depan rumah itu ada sungai yang jernih, sungai yang bersih, terus kalian setiap hari mandinya 5 kali, apakah masih ada sisa kotoran yang menempel pada badan kalian? Enggak ada ya Rasul. Udah sungainya bersih, sungainya jernih, mandinya 5 kali sehari, kotoran apa lagi yang nempel? Sama gimana nasibnya kalian kalau kalian menghadap kepada dosa 5 kali, apakah masih ada dosa yang menempel pada diri kalian? Subhanallah. Ini Rasulullah nih, kabar gembira. Sholat itu kabar gembira. Kapan kita dikasih kewajiban sholat, itu kabar gembira buat kita. Kenapa? Ampunan tok isinya sudah. Ampunan tok sudah. Dikasih ampunan kok orang berat itu kan aneh. Dikasih rahmatnya Allah biar enteng urusan akhiratnya kok berat itu kan aneh. Satu di antara dua, dia nggak butuh sama ampunan Allah, atau dia merasa nggak punya dosa. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, as-sholatu ila sholat kafaratun lima bainahuma. Satu sholat ke sholat berikutnya, dari satu sholat ke sholat berikutnya, itu adalah alat atau media sarana buat kita untuk mengampuni dosa-dosanya kita, kecuali dosa besar. Ada 2 dosa yang tidak serta-merta diampuni oleh Allah gara-gara ibadahnya kita. Yang pertama, dosa besar. Kenapa? Sebab kalau dosa besar butuh yang namanya taubat. Ibarat penyakit itu akut, maka perlu penanganan intensif. Nggak cukup minum obat, beli resep, pergi ke dokter, kontrol, selesai. Nggak bisa. Opnam, operasi, dibius. Kenapa? Akut. Sama, ada dosa kecil, ada dosa besar. Maka kalau dosa kecil, gara-gara wudunya kita bersih, dosa kecilnya kita. Gara-gara dosa besar, gara-gara sholatnya kita bersih, gara-gara puasanya kita bersih. Tapi kalau dosa besar butuh penanganan lebih. Apa itu? Tobat. Tobat itu janji tidak mengulangi, menyesal atas apa yang sudah terlanjur dia perbuat. Kemudian taubat itu diterima selagi nyawa belum sampai kerongkongan atau matahari belum terbit dari barat ke timur alias kiamat. Nah, ini dosa besar, butuh taubat. Yang kedua, dosa yang tidak serta-merta diampuni karena sebab ibadah kita, wudunya kita, sholatnya kita, puasanya kita, adalah dosa antar kita sama manusia.
Kenapa? Lah kalau saya punya dosa sama jenengan terus Allah ampuni, kan berarti Allah zalim sama jenengan. Jelas ya? Lah kalau saya punya salah, dosa sama jenengan, saya tobat sama Allah kemudian diampuni dosanya saya, lah jenengan nggak terima. Loh, terus haknya saya kan dirugikan ya Rabb. Haknya saya ini kan dirugikan ya Allah. Cuman ada kabar gembira juga. Terus gimana Bib, saya ini punya dosa, punya salah sama manusia, nggak kurang-kurang ini segala macam. Nanti di akhirat Allah buat damai dua orang ini. Allah buat damai dengan cara apa? Fulan, tuh lihat surga. Ya Allah, saya sudah melihat surga. Di dalam surga ada apa? Ada istana, ada intan permata, ada ini, ada itu. Sebutkan keistimewaannya. Kamu mau nggak dapat istana dalam surga? Fasilitas penuh dalam istana di dalam surga. Masuk surga punya istana, gimana kira-kira? Punya villa dalam surga, fasilitas lengkap. Merem melek ada sudah. Mau nggak? Mau ya Allah. Tapi dengan syarat. Apa itu? Fulan pernah dolim sama kamu, pernah salah sama kamu, mungkin ngerasani, mungkin fitnah, mungkin ini. Sepura nono. Maafkan dia. Gandeng tangannya masuk surga, antarkan dia ke tempat surganya dia, kamu naik terus ke surga yang kamu mau tadi itu. Itu caranya Allah untuk mendamaikan. Jadi bukan serta-merta mentang-mentang Allah Tuhan ya, wes tak sepuro. Lah kan ada haknya orang yang didolimi. Enggak, Allah damaikan nanti di akhirat. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk minta maaf selagi di dunia, minta maaf. Karena belum tentu kita ini berhasil didamaikan sama Allah nanti di akhirat. Jelas ya? Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lebih baik aku punya 70 dosa kepada Allah daripada punya 1 dosa kepada manusia. Kenapa? Kalau punya dosa sama Allah itu urusannya enteng. Minta maaf, nyesal, janji nggak ngulangi, selesai. Tapi kalau kita punya salah dosa sama manusia 1 aja, dowo urusannya. Jalur sepuro guru mesti di sepuro. Ngelendek minta maaf belum tentu kemudian kita dihormati, kemudian dikasih maaf. Allah kalau sudah ngasih ampunan kepada kita nggak diungkit-ungkit. Manusia walaupun ngasih maaf diungkit-ungkit, dieling-eling si jangget. Ngancem-ngancem, coba dibaleni mana? Kapan tak balik? Dibaleni mana? Awas. Allah nggak begitu. Kapan kita punya dosa sama Allah urusannya enteng. Balik, minta maaf, selesai, nama kita bersih. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, dosa sama manusia, walaupun dikasih maaf, nama kita belum bersih tetap. Jangget sih, hati-hati. Bukan berarti, oh ya sudah kalau gitu saya punya dosa aja sama Allah. Yang penting saya nggak punya dosa sama manusia, bukan begitu. Sebagai perbandingan, kalau saya punya dosa kepada Allah dan punya dosa manusia, lebih baik saya punya 70 dosa kepada Allah daripada 1 dosa aja tapi sama manusia. Abot urusan menungsoi. Abot. Dunia abot, apalagi akhirat saling tuntut menuntut. Kenapa? Orang dalam keadaan genting saat itu, barang tidak digede, nyolong duit 1000 dari dunia itu urusan enteng sebetulnya. Tapi urusan di akhirat 1000 itu menjadi peluang buat dia untuk ngerampas pahalanya kita, atau melimpahkan dosanya kita kepada dia. Oh tahu nyolong tiba no, oh nyolong 1000 tak tuntut. Kenapa? Gara-gara saya nuntut, saya kehabisan dosa, pahalanya dia diberikan oleh Allah kepada saya. Urusan enteng di dunia jadi urusan berat nanti di akhirat. Kenapa? Keadaan genting ada di sana. Baik. Iya. Kemudian di antara syariat yang Allah berlakukan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adzan dan qomat. Adzan dan qomat. Diceritakan ketika Rasulullah Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, satu malaikat diperintah oleh Allah untuk mengumandangkan adzan di langit. Setelah adzan, maka Jibril menuntut Rasulullah untuk maju sebagai imam, sholat di atas langit. Yang mana makmumnya bukan hanya para malaikat, tapi juga para nabi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Adzan di langit. Maka Allah ingin mengabadikan momen adzan di langit ada di atas dunia, sehingga Allah syariatkan adzan di atas dunia. Jadi adzan bukan hanya ada di langit, tapi adzan juga ada di atas dunia. Sebagaimana langit pernah mulia gara-gara adzan, imamnya nabi, makmumnya para nabi dan para malaikat, maka di dunia pun juga ada kemuliaan bagi dunia, bagi bumi dengan adzan. Pernah imamnya nabi dan pernah imamnya para sahabat.
juga orang-orang mulia. Itu gambaran. Dan ada beberapa bacaan yang bisa kita lakukan kapan kita dengarkan azan. Di antaranya, kita ini kalau dengar azan, selesai azan ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baca doa sebagaimana biasanya. Perlu ditambahkan dengan bacaan marhaban bil ghailina adla wa marhaban bis sholati ahlan wa marhaba. Marhaban bil qailina ahla wa bis sholati marhaban bil qailina adla wa bis sholati marhaban wa ahla. Saya ulangi, marhaban bil qailina adla wa bis sholati marhaban wa ahla. Itu sunnah kita baca itu. Apa faedahnya? Keuntungan kita baca setelah adzan doa tersebut, Allah akan berikan kepada kita 100.000 pahala. Kemudian Allah hapus dosa kita 100.000 dosa, dan Allah angkat derajat kita 100.000 derajat. Bayangkan. Ya kalau sudah begitu, apa masih ada sisa dosa buat kita? Jadi sebetulnya nyari ridhonya Allah, nyari surganya Allah sangat-sangat gampang kalau kita tahu triknya, tahu caranya. Termasuk cara trik gampang masuk surga, dengar adzan, baca marhaban bil qailina adla, marhaban wa bis sholati ahlan wa marhaba. 100.000 pahala, 100.000 ampunan, 100.000 derajat. Subhanallah. Pernah satu orang merasa aneh, lah kok cek gampangi, Allah itu maha loman kok. Pernah ada seorang penyair, zaman dahulu penyair itu dibayar untuk memuji seseorang, dibayar. Ibarat buzzer lah kalau sekarang tuh ya. Buzzer kan suruh untuk muji kemudian dibayar. Zaman dahulu ada buzzer, tapi penyair. Nah, muji raja bayar. Singkat cerita, ada seorang penyair, seorang raja penguasa ngomong, puji saya, nanti saya bayar. Penyair ini bilang, syair saya, pujian saya nggak sebanding dengan mahalnya harta yang engkau berikan sebagai upahnya saya. Murah pujian saya ini, tapi Anda ngasih harga mahal kepada saya. Ini pujian apa nggak berarti? Pujian juga berarti. Padahal belum nyampaikan syair ini, belum masih syair, belum puji. Dia cuma ngomong, maaf raja, pujian saya terlalu murah. Anda kalau ngasih banyak, saya nggak enak. Ini pujian, langsung dikasih uang 100.000, belum uji padahal 100.000 dinar, ini PN. Padahal belum uji, belum mengungkapkan syair. Maka kata ulama, ini makhluk kepada makhluk. Lah gimana Allah kepada makhluk? Lah mosok makhluk lebih loman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau ada amal dikit ganjarannya gede. Kenapa? Allah tuh loman kok. Kalau sudah Allah tuh nggak ngasih perhitungan kepada kita dalam hal ngasih ampunan, ngasih pahala, ya jangan kita hitung-hitung. Mosok loh, itu kan hitung-hitung namanya. Ya, Allah tuh nggak hitung-hitung. 100.000 pahala, 100.000 ampunan, 100.000 derajat. Ada orang mosok cek gampang gitu ya apa sih? Kamu ini kepingin Allah jadi apa? Tuhan yang loman apa Tuhan yang perhitungan? Sudah untung-untung Tuhan itu loman, kok kita mosok cek gampang gitu? Kan enak dikasih surga itu gampang. Aneh orang zaman sekarang ini. Diceritain neraka meten-meten ini, ceritain surga itu gampang, lah kok cek gampangin, karepe opo? Jangan surga dhewe gitu. Kan enggak masuk akal orang sekarang ini. Salat 5 waktu ngampuni dosa. Enggak percaya, cek gampangin. Ngelakoni dosa jam-jaman, salat kayak menitan diampuni. Maunya kamunya apa? Oh, dosanya kamu 2 jam, salatnya kamu 2 jam, mau gitu. Dikasih gampang, heran-heran. Dikasih angel, medeni jadi repot orang ini. Ini zaman sekarang repot. Iya. Ngedepi orang zaman sekarang ini repot. Nah, dan azan itu termasuk tolak bala. Saya tahun lalu ya, pas awal-awal corona gitu ya. Awal-awal corona, saya pernah ngisi satu masjid. Kebetulan Ramadan waktu pengajian subuh di daerah Bumiayu. Takmirnya sambat. Bib gimana nih Bib? Kenapa? Bib sama perangkat kampung disuruh matikan mic kalau azan Bib. Loh kok? Gara-gara corona. Bilang sama perangkat kampung yang ngomong matikan mic kalau ada corona. Gara-gara ada corona matikan mic adanya coba banter-banter. Saya mau tanya nyambungi opo? Kalau nyambung gak apa-apa. Lek gak berarti uteke sing ngonslet. Apa perlunya?
Adzan sama kok opo perlu nih? Apa? Nyambungin mana? Korelasinya benang merahnya ini apa? Ada. Opo maksudnya? Kan aneh ya. Padahal adzan ini tolak bala. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza adzana fi qaryatin." Jika ada seorang muadzin adzan di satu kampung, satu daerah, amanahallah min adzabihi fi dzalikal yaum, maka Allah berikan rasa aman dari musibah di hari itu. Jadi kalau satu kampung ada adzan, insyaallah aman kampung itu. Ya tetap berlaku yang namanya takdir ya. Orang meninggal ya tetap. Bukan kalau ada terus gak ono wong blas meninggal blas. Cuman meninggalnya itu ya wajar, bukan karena gempa bumi, bukan karena tanah longsor, bukan karena tsunami. Aman daripada musibah. Tetap ada yang meninggal walaupun ada yang adzan. Pernah diceritakan ada satu orang soleh mimpi di kota Baghdad, Irak. Dalam mimpinya itu air sungai di kota Baghdad itu pasang. Dalam mimpinya ketika dia melihat air sungai di kota Baghdad itu mulai pasang, dia naik ke atas loteng, ngelihat yang namanya kota Baghdad seolah-olah mau tenggelam. Naik pasang. Wah, kelem nih kota Baghdad. Turun dua malaikat menjadi manusia. Satu malaikat tanya, malaikat, kamu ngapain turun? Saya diperintah tadinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan kota Baghdad. Loh kenapa? Semalam 700 keperawanan wanita hilang dengan cara yang haram. Ada yang senang karena senang, ada yang karena zina, ada yang karena perkosaan, macam-macam. 700 keperawanan di kota Baghdad semalam ini toh hilang dengan cara yang haram, bukan karena sebab kawin. Hilang dengan cara yang haram. Allah ngamuk. Allah perintah saya pagi ini untuk menenggelamkan itu kota Baghdad sebagai siksa bagi Allah, siksa bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Terus nggak jadi kata Allah. Kenapa? Ini subuh ada 700 musola, langgar, wakaf, masjid yang mengumandangkan adzan masing-masing. Maka Allah palingkan. Ini jadi adzan tolak bala. Iya, malah awal-awal corona kan ada ya. Viral itu di Jerman itu nggak pernah ada adzan. Gara-gara ada corona akhirnya dikumandangkan itu adzan. Kenapa? Peneliti Jerman, ya subhanallah, memang kita ini nggak tahu hikmah daripada syariat kecuali nanti di akhirat. Terbuka itu semuanya. Ternyata adzan itu bisa membunuh daripada bukan hanya corona, tapi sesuatu yang buruk. Bukan hanya corona, tapi sesuatu termasuk corona. Sehingga karena peneliti Jerman itu menemukan itu, beberapa daerah di Jerman, walaupun nggak semuanya, bukan perintah nasional, tapi beberapa daerah mengaku itu kemudian diperintahkan untuk memandangkan adzan bagi muslim di sana. Padahal di Jerman nggak ada adzan. Ada masjid tapi nggak ada adzan. Gara-gara itu justru ada. Di negara muslim malah gara-gara kalau dilarang adzan ya, Arabi. Kok nyari sensasi di sini lain gitu. Ya kalau nggak nyambung ini kan kesian. Jadi bahan tertawaan orang nih. Iya. Ya, alhasil bicara tentang syariat Nabi Muhammad SAW ini banyak. Iya. Ini kitab semuanya bahas tentang syariat Nabi Muhammad. Iya. Berapa halaman? Bahas syariatnya Nabi Muhammad doang. Cuman insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang syariat Nabi Muhammad yang lebih mulia dibandingkan dengan syariat-syariat terdahulu. Yang jelas kita nih syariat Nabi Muhammad nih syariat yang paling enteng tapi pahalanya paling besar. Makanya karena syariatnya paling enteng tapi ganjarannya paling gede, maka umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Enteng ganjarannya gede. Subhanallah. Jelas ya? Abot ganjaran gede wajar, tapi gak kelakon. Kok abot? Nah kalau enteng ganjarannya gede, kelakon. Karena enteng ganjarannya gede, wong sergep. Akhirnya paling cepat masuk surganya. Itu hikmah kenapa Allah berikan syariat kepada kita yang gampang, tapi pahalanya paling besar di antara umat terdahulu. Agar apa? Kita menjadi umat yang pertama kali masuk surga dibandingkan umat terdahulu. Begitu. Contoh saya tutup dengan satu syariat. Apa itu puasa Ramadan? Rasulullah SAW pernah bersabda begini, aku ini dan umatku diberi 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kepada Nabi dan umat terdahulu. Jadi kita ini dapat sesuatu yang Nabi dahulu nggak dapat. Jadi bandingannya bukan umat ke umat. Kita dapat sebagai umat, Nabi dulu nggak dapat. Khusus Ramadan toh. Apa? Yang pertama singkat saja. Awal malam bulan Ramadan Allah letakkan pandangannya. Malam pertama bulan Ramadan, malam taraweh.
Malam pertama tarawih, besok Ramadan hari pertama, sekarang tarawih pertama. Malam ini juga Allah pandang kepada kita semuanya. Barang siapa yang enggak maksiat di malam itu, lam yu'adzibhu abada, tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Ada orang itu masuk surga tapi leren masuk neraka. Siapa yang mau masuk surga leren masuk neraka? Maunya kita ini masuk surga lancar, nggak pakai neraka-nerakaan. Nah, salah satu cara ikhtiarnya kita, pastikan malam pertama Ramadan kita taat sama Allah. Jangan mending terus. Jangan. Kenapa? Lah kalau kita di malam awal Ramadan gagal mendapatkan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fatal akibatnya. Allah pandang rahmat, kita nggak ada di situ. Tidak termasuk di antara mereka yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fatal akibatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bau mulut yang nggak enak dari puasanya kita, itu Allah kasih ganjaran bau wangi dari mulutnya kita sewangi minyak misik nanti di akhirat yaumul qiyamah. Umat terdahulu ada puasa, ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umat terdahulu ada puasa, cuman bau mulutnya mereka nggak dihargai apa sama Allah. Tapi kita bau mulut tok nggak enak itu diregani sama Allah. Apa? Bau mulut yang wangi nanti di akhirat di hari kiamat, sewangi minyak misik. Yang ketiga, para malaikat senantiasa memohonkan ampun, mengistighfari kita setiap malam sampai akhir Ramadan. Setiap hari para malaikat. Kalau kita ndonga minta ampun, belum tentu diijabah. Kalau sudah malaikat turun tangan demi hajatnya kita, ampunannya kita, gobul doanya malaikat. Itu setiap hari, setiap malam sampai akhir Ramadan. Makanya kita ini harus senang kalau ketemu Ramadan 30 hari. Jangan senangnya 29 hari kita ketemu Ramadan. Harus senang kita ketemu Ramadan 30 hari. Kenapa? Semakin besar potensi kita untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat itu memintakan ampun untuk kita. Enggak. Puasa besok apa lusa? Lusa aja. Lebaran besok apa lusa? Besok. Ya, 28 hari berarti. Mana ada bulan Arab tahun kabisat? Enggak ada. Bulan Arab itu kalau enggak 29 30, enggak ada 28, enggak ada 31. Kemudian yang keempat apa? Bahwa Allah perintah yang namanya surga untuk berhias dan siap-siap. Kita ini umat terakhir. Paling dekatnya umat dengan kiamat ya kita ini sudah umat terakhir. Berarti ketika bulan Ramadan Allah perintah surga itu untuk siap-siap nyambut kedatangan kita. Kenapa? Dirungkas kiamat di surga, kata Allah. Ista'idhi wa tazayyid, siap-siap ya, berhiaslah kamu. Sebentar lagi umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak masuk ke dalam kamu. Umat yang paling banyak menghuni surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Umat yang paling banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun, yang selamat cuma 70 orang. Jadi bahtera begitu besar, isinya binatang sama manusia, lebih banyak binatangnya daripada manusianya. Umat terdahulu itu dikit-dikit, tapi umatnya Nabi Muhammad miliaran, mulai dari beliau terutus sampai sekarang. Beliau Rasulullah wafat saja, meninggal, itu sahabatnya ada 124.000 sahabat. Itu di masa hidupnya beliau. Lah kalau sudah sampai dihitung sampai sekarang, apalagi sampai kiamat tuh, miliaran umatnya Nabi Muhammad ini. Miliaran, silih berganti mati, ada hidup lagi mati, hidup lagi beranak pinak. Umat yang paling banyak menuju surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah kalau sudah di akhir Ramadan, Allah lipat gandakan ampunan tadi itu. Allah lipat gandakan ampunan. Mulai awal sampai akhir. Berapa sih? Allah perintah malaikat untuk ngitung. Malaikat, mulai awal Ramadan sampai malam ini. Besok lusa Id, besok hari Ramadan terakhir. Mulai malam pertama sampai sekarang. Berapa total manusia umat Nabi Muhammad yang aku ampuni dosa-dosa mereka? Oh sekian juta, sekian miliar ya Allah. Aku beli sekarang. Kalau sudah malam lebaran itu ente-entean Allah ngasih ampunan kepada kita. Karena itu kalau sudah malam pertama Ramadan jangan sampai maksiat. Malam lebaran jangan sampai maksiat. Malam pertama gagal kita dapat pandangan rahmat dari Allah. Malam lebaran gagal kita mendapatkan ampunan yang buraan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kecil daripada keuntungan kita menjadi umat Muhammad dengan syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan hidayahnya menjadi manusia yang taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan
kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad lanjut sampai nanti di akhirat dengan diakuinya kita sebagai umat Nabi Muhammad, masuk surganya kita bersama Nabi Muhammad, duduknya kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan materi atau di luar materi juga boleh. Fadhol. Kalau ada pertanyaan sebelum tutup dengan doa. Nggih. Tadi disebutkan syariat Islam adalah syarat yang paling sempurna dan paling mudah dan gampang. Dan ini syariat Islam, hukum-hukum Islam dijalankan di negara Arab. Sedangkan di luar Arab kan jarang, hampir nggak ada. Nah, kan disebutkan situ kalau seseorang melakukan dosa dan dihukum dengan syariat Islam, maka Allah sudah mengampuni itu dosa. Nah, kalau seandainya kita di Indonesia ini ada seorang mencuri, kan harusnya potong tangan, itu hanya dengan dipenjara. Apakah itu sudah sebagai penebus nanti di akhirat? Iya. Syariat Islam, misal sebagai itu contoh kasus orang mencuri dengan ukuran tertentu, bukan nyolong sedikit apapun dipotong tangannya, ada bahasanya, ada pembahasannya sebenarnya itu. Baik, intinya begini, mencuri dengan kadar tertentu itu bisa menyebabkan pencurinya dipotong tangannya. Tapi bukan berarti wajib dia dipotong tangan. Tapi bagi yang korban berhak untuk menuntut kepada hakim potong tangannya. Sama, misal contoh lain kisos. Ada seorang bapak dibunuh sama seseorang. Maka bagi ahli warisnya berhak menuntut kepada hakim untuk juga dibunuh itu orang. Dikisos. Tapi boleh nggak bagi ahli waris untuk memaafkan? Boleh, nggak usah dikisos, saya maafkan. Nggak usah dipotong tangannya, saya maafkan, saya ikhlaskan, saya halalkan. Boleh. Jadi bukan berarti harus dipotong tangannya untuk mendapatkan ampunan, enggak. Bukan berarti wajib dipotong tangan baru dapat ampunan, enggak. Jadi kalau dia pernah mencuri, minta maaf aja, nggak harus dipotong tangan. Dari sini bisa kita pahami bahwa ternyata hukum syariat Islam itu hanya untuk asas keadilan. Hanya untuk asas keadilan. Bukan berarti agama Islam ini berat kalau minta ampunan. Kenapa? Harus dikisos dulu, harus dirajam dulu, harus dipotong tahu. Enggak jadi syarat tobat itu harus dipotong tangannya. Enggak jadi syarat pembunuh itu harus dipenggal kepalanya. Enggak jadi syarat bagi pezina untuk dirajam dulu baru diampuni dosanya. Enggak sama sekali. Itu hanya hukum bagi mereka yang mau nuntut keadilan. Wis, selesai. Loh kenapa sih hukumnya kok berat? Hukumannya kok berat? Kepala ketemu kepala. Pembunuhan, nyawa ketemu nyawa. Mari urusan. Tapi kalau ada pembunuh berkeliaran, dendamnya terus-terusan. Satu. Kenapa sih kalau mencuri dipotong tangannya? Jangan nggak nyolong. Sekarang dibuat hukum itu kan bukan untuk dilanggar. Dibuat hukum biar nggak ada yang ngelakoni. Kan begitu. Lah kalau hukuman berat semakin takut orang. Koruptor potong tangan, nggak ada yang korupsi insya Allah. Lah koruptor dikasih rompi orang nyetok. Iya, fasilitas di tahanan mewah. Keluar dari penjara nyalon dari mana? Loh kapok dari mana? Coba koruptor dengan nilai sekian potong tangan, nyolong maneh potong lagi tangannya, nyolong maneh sikile. Kalau sudah nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya sudah. Jadi hukum Islam ini berat untuk kedamaian sebetulnya. Untuk kedamaian. Jadi kalau kita melaksanakan hukum Islam itu sebetulnya itu nyari kedamaian. Hak asasi manusia, mosok dipotong kepalanya, dikisos, dipotong tangannya karena pencurian. Lah hak asasinya korban ya apa? Ayo coba, saya balik sekarang. Hak asasinya korban gimana? Saya bapak saya dipateni, tapi dia di penjara dong. Ayo coba 20 tahun. Setelah 20 tahun itu. Lah bapak saya kehilangan nyawa. Lah ini enggak bisa keluar 20 tahun. Apa adil? Hak asasi manusia tersangka yang lebih patut diregani hak asasnya korban dong. Di sini Islam mengatur hak asasnya korban lebih utama daripada hak asasnya tersangka. Hak asasnya tersangka tobat,
Nggak harus potong tangan juga diampuni oleh Allah. Nggak harus kisos juga diampuni oleh Allah. Nggak harus dirajam juga diampuni. Tapi kalau misalnya korban nuntut, ada hukum begini. Gitu gambarannya. Nah, jelas. Jadi bukan berarti syaratnya harus dipotong tangan biar dia diampuni dosa pencuriannya. Enggak. Itu hanya berlaku untuk korban kalau menuntut. Kalau enggak juga nggak ada masalah. Bisa jadi dipotong tangan kalau dia nggak tobat, iya tetap dosa. Ya, dia nggak niat berhenti dari kemaksiatannya, walaupun dipotong tangannya tetap dosa. Malah kalau perlu gara-gara dipotong malah dendam. Oh, dipotong tanganku gara-gara dituntut korban, tak patah ini malah. Nah, berarti nggak tobat. Dipotong tangannya nggak diampuni dosanya. Cuma. Nah, ada yang lain? Cukup. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat, ilmu yang barokah untuk batin dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana.